barrels are fueled and ready, sir. Bir saattir sürüyor. Walau Iran dan Amerika Serikat sudah sepakat menjalankan gencatan senjata dan putaran kedua perundingan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat, Washington justru terlihat semakin meningkatkan tekanannya terhadap Teheran. Belum lama ini, Amerika Serikat mengumumkan pengetatan sanksi terhadap industri minyak Iran karena Teheran terus menutup Strait of Hormuz sebagai bagian dari konflik di Timur Tengah. Paket hukuman terbaru ini menyasar infrastruktur pengangkutan minyak dengan menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 2 lusin individu, perusahaan, dan kapal yang berada dalam jaringan taipan pelayaran minyak Mohammad Hossein Samkhani. Dari situ, mulai muncul sejumlah pertanyaan. Kemana peran sekutu strategis Iran seperti Rusia dan China dalam krisis ini? Apakah mereka hanya diam sambil melihat sekutunya terus ditekan? Faktanya kedua negara tersebut justru sedang bergerak dan mengulurkan tangan di balik layar. Kita bedah dari Rusia terlebih dahulu. Walau masih sibuk menghadapi perang panjang melawan Ukraina yang didukung United States dan NATO, pengaruh Rusia di Timur Tengah tetap besar bahkan cukup menentukan. Bagi Moskow, ketegangan di kawasan ini justru menguntungkan karena bisa memecah perhatian Amerika Serikat dari Ukraina. Konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memperlihatkan bagaimana Rusia memainkan strategi ini dari belakang layar. Laporan terbaru dari BBC dan intelijen Barat menyebut Iran mengirim ratusan rudal balistik jarak pendek FA-360 ke Rusia. Sebaliknya, Moskow disebut memberi Iran sistem pertahanan udara seperti S-400 dan dukungan intelijen satelit yang dipakai poros perlawanan untuk memantau pergerakan aset militer Amerika Serikat di kawasan. Namun, sorotan utama bukan tertuju pada apa yang diterima Rusia, melainkan apa yang diberikan Moskow kepada Iran. Rusia diduga mentransfer teknologi nuklir sensitif dan data intelijen luar angkasa ke Teheran. Langkah ini bisa mempercepat ambisi nuklir Iran karena memperpendek waktu pengumpulan bahan baku senjata yang selama ini coba dihambat lewat sanksi internasional. Lalu, mengapa Rusia melakukan hal ini? Bagi Moskow, memperkuat militer Iran adalah strategi murah dengan dampak besar untuk menguras sumber daya NATO, terutama Amerika Serikat. Rusia tidak perlu ikut bertempur langsung dalam perang Iran. Mereka hanya perlu memastikan bahwa setiap serangan ke Iran akan menghadapi radar dan rudal canggih buatan Rusia. Karena itu, Rusia tidak lagi terlihat netral dalam konflik Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Tanpa turun langsung ke medan perang, Moskow juga semakin terbuka mendukung Iran. Tanda paling jelas terlihat saat Rusia menerima uranium yang sudah diperkaya dari Iran. Cara ini membuat Moskow bisa mengamankan aset strategis Iran di bawah kendali mereka, sekaligus melindungi Teheran dari serangan Barat terhadap fasilitas nuklirnya. Jika Rusia menjadi tulang punggung militer bagi Iran, maka China adalah jantung ekonomi yang membuat rezim di Teheran tetap bertahan di bawah tekanan sanksi Barat. China bukan hanya membeli minyak Iran, tetapi juga menjadi pelindung yang menjaga perekonomian Iran tetap hidup di tengah tekanan dari United States. Sebagai pembeli minyak terbesar Iran, China mengimpor sekitar 1,2 hingga 1,5 juta barel per hari sepanjang tahun 2024 dan 2025. Langkah ini tetap dilakukan meski ada ancaman sanksi sekunder dari Amerika Serikat. Untuk menghindarinya, China menggunakan armada hantu atau ghost fleet serta metode transfer antar kapal di perairan internasional agar asal minyak Iran sulit untuk dilacak. Banyak pengamat melihat ancaman blokade Amerika Serikat di Strait of Hormuz justru memperkuat posisi China, karena akses energi dianggap sebagai garis merah bagi kedaulatan mereka. Namun dukungan China tidak berhenti di situ. Untuk membantu Iran keluar dari tekanan sanksi Barat, China mulai memasukkan Iran ke dalam sistem keuangan non-Barat melalui sistem pembayaran cross-border interbank. Sistem ini memungkinkan transaksi minyak dilakukan memakai yuan, sehingga tidak perlu melewati sistem SWIFT yang selama ini didominasi dolar Amerika Serikat.
Nah, selain itu, Cina juga menanam investasi jangka panjang hingga 25 tahun di sektor strategis Iran. Mulai dari telekomunikasi 5G hingga pelabuhan penting di Jask yang berada di luar Strait of Hormuz. Lalu mengapa Cina melakukan semua ini untuk Iran? Jawabannya tetap berkaitan dengan persaingan besar melawan Barat. Banyak ahli menilai Cina sengaja memanfaatkan krisis di Timur Tengah untuk menyerang legitimasi tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat. Beijing ingin menunjukkan bahwa ketidakstabilan global lahir dari kebijakan intervensi Amerika Serikat. Nah, karena itu Cina mencoba tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang menawarkan pembangunan ekonomi tanpa syarat reformasi politik. Dengan terus membeli minyak Iran dan memasok teknologi, Cina memastikan tekanan Amerika Serikat tidak akan cukup kuat untuk menjatuhkan pemerintah di Teheran. Namun kekuatan Iran tidak hanya bergantung pada dukungan Rusia dan Cina. Di belakang Teheran juga ada jaringan proksi dan sekutu lintas negara yang dikenal sebagai poros perlawanan. Jaringan ini punya peran besar dan menjadi salah satu alasan mengapa Iran tetap sulit ditekan. North Korea misalnya menjadi pemasok komponen penting bagi Iran. Banyak desain rudal balistik Iran yang mengadopsi teknologi keluarga rudal Hwasong milik Korea Utara. Kerjasama ini membuat Iran mampu memproduksi drone dan rudal murah dalam jumlah yang besar, tetapi tetap presisi. Senjata ini lalu disalurkan ke kelompok proksi di Lebanon, Yemen, dan Irak. Bukan hanya lewat senjata, Rusia dan Cina juga bergerak melalui jalur diplomasi. Keduanya ikut mencegah negara-negara Arab bergabung dalam blokade yang dipimpin Amerika Serikat. Contohnya, Saudi Arabia dan United Arab Emirates. Lewat forum seperti BRICS Plus dan Shanghai Cooperation Organization, kedua negara itu kini memilih netral dan enggan menjadi pangkalan Amerika Serikat karena ketergantungan ekonomi mereka yang besar pada Cina. Sementara itu, Syria tetap menjadi titik penting bagi kepentingan Rusia dan Iran di Mediterania. Moskow mempertahankan pangkalan militernya di Tartus Naval Base dan Khmeimim Air Base. Kedua pangkalan itu bukan hanya menjadi perisai diplomatik dan militer, tetapi juga jalur logistik Iran menuju Hezbollah di Lebanon. Inilah yang membuat blok ini berbahaya. Meski tidak punya aliansi resmi seperti NATO, mereka tetap bergerak secara terhubung. Rusia memasok teknologi, Cina menjaga pendanaan, sementara kelompok seperti Hezbollah dan Houthis menguasai medan tempur. Akibatnya, serangan Amerika Serikat di satu titik bisa memicu reaksi di titik lain dan membuat biaya perang menjadi jauh lebih mahal bagi Washington. Setelah memahami peran Rusia dan Cina di balik layar, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mereka memainkan pengaruhnya di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah saat ini bukan lagi sekadar pergolakan regional, tetapi mulai menjadi tanda berakhirnya era dominasi tunggal United States menuju sistem dunia multipolar. Pergeseran ini dipicu oleh melemahnya legitimasi institusi internasional berbasis Barat, di mana sanksi ekonomi Washington kini tidak lagi sekuat dulu karena adanya jalur alternatif lewat BRICS Plus dan Shanghai Cooperation Organization. Dengan perlindungan ekonomi dari Cina dan dukungan strategis dari Rusia, negara seperti Iran terbukti tetap mampu bertahan secara militer meski dikucilkan dari sistem keuangan global. Dalam tatanan baru ini, Rusia dan Cina menyempurnakan peran mereka sebagai pendukung bayangan. Mereka membiarkan Iran dan jaringan proksinya menjadi ujung tombak yang menguras biaya dan perhatian militer Amerika tanpa harus terlibat langsung. Strategi ini melahirkan pola keamanan baru yang bertumpu pada stabilitas antar rezim otoriter tanpa campur tangan nilai-nilai demokrasi Barat. Secara geopolitik, dunia kini mulai terbelah menjadi dua blok besar. Di satu sisi ada kubu yang ingin mempertahankan tatanan liberal lama, sementara di sisi lain ada blok pragmatis yang memanfaatkan kekacauan di Timur Tengah untuk menulis ulang aturan global. Lemahnya kemampuan Amerika dalam mengendalikan distribusi kekuatan, termasuk kegagalannya menghentikan aliran senjata Iran, semakin menegaskan bahwa tatanan baru ini bukan lagi soal perdamaian, tetapi soal keseimbangan rasa takut. Di bawah bayang-bayang Rusia dan Cina, Iran kini memiliki posisi tawar yang lebih setara untuk menantang kepentingan Barat di panggung global. Dukungan Rusia dan Cina telah mengubah peta diplomasi di Timur Tengah. Iran yang sebelumnya terisolasi,
kini berubah menjadi pemain penting dengan perlindungan diplomatik yang jauh lebih kuat. Dengan jaminan dana dari China dan perlindungan teknologi dari Rusia, Iran kini memiliki daya tawar yang lebih besar sehingga tidak lagi merasa perlu untuk memberi kompromi besar kepada Barat. Situasi ini pun menciptakan dilema sulit bagi United States. Langkah militer hanya akan memicu krisis energi global yang justru menguntungkan China sebagai pihak yang tampil sebagai penengah. Namun, jika Amerika memilih sikap lunak, hal ini justru akan memperkuat anggapan bahwa dominasi global Amerika Serikat memang sedang melemah. Kini, negara-negara kawasan seperti Saudi Arabia dan United Arab Emirates mulai bergerak ke arah jalur mediasi baru yang dipimpin oleh China. Mereka melihat rekonsiliasi dengan Iran jauh lebih stabil dibanding terus bergantung pada jaminan keamanan dari Washington yang semakin tidak pasti. Dampak akhirnya adalah kebuntuan strategis yang memang sengaja dipertahankan. Perundingan tidak lagi diarahkan untuk menciptakan perdamaian permanen, tetapi berubah menjadi arena bagi Rusia untuk memecah fokus Barat dan bagi China untuk mengamankan jalur energi di luar sistem dolar. Dalam papan catur global ini, Iran berhasil menempatkan dirinya sebagai pion utama yang dilindungi oleh dua kekuatan besar, sekaligus memiliki ruang yang lebih besar untuk memengaruhi aturan main dunia yang baru.